Oke, sebenarnya materi kita tinggal sedikit lagi sebelum bab ini habis. Jadi nanti Bapak jelasin dulu ya. Pada saat lagi bulan suci Ramadan, itu kita belajar sehari 3 jam pelajaran saja, ya. Sehari 3 jam pelajaran saja. Kemudian untuk pelajaran jurusan plus matematika, matematika wajib, matematika minat, fisika, kimia, sama biologi, itu sebulan kita cuman ketemu 3 jam pelajaran. Paham ya? Sebulan kita ketemu cuma 3 jam pelajaran. Kalau biasanya kan normalnya seminggu 3 jam pelajaran, ya kan? 2 jam di hari Kamis, 1 jam di hari Senin, kalau kimia nih ya. Nah, tapi besok selama bulan suci Ramadan, selama sebulan kita cuma ketemu 3 jam pelajaran. Begitupun untuk untuk pelajaran penjurusan lainnya ya. Pak, kalau pelajaran yang bukan penjurusan gimana? Kayak bahasa Arab, PAI, itu ketemu sebulan cuma 2 jam pelajaran, ya, 1 jam, atau dipisah atau digabung ya, 2 jam langsung ya. Nah, Bapak mau kasih tahu dulu, kimia kan ketemu 3 jam pelajaran nih, harinya Bapak kagak hafal ya, hari apa sama hari apa. Biasanya nanti dipecah jadi 2 jam sama 1 jam. Untuk pertemuan yang 2 jam nanti di bulan suci Ramadan, Bapak akan lanjutin ke materi berikutnya, ke bab berikutnya. Tinggal satu bab lagi sih ya sebelum PAT. 1 jamnya itu kita ulangan bab konsep mol. Paham ya sampai sini ya? Jadi nanti di bulan suci Ramadan kita ketemu 3 jam, yang 2 jam Bapak pakai buat materi di bab selanjutnya, 1 jamnya lagi kita ulangan bab konsep mol. Ya, Pak, apa aja yang keluar? Ya, pokoknya mulai dari konsep mol tuh, mencari jumlah molekul, ya, mol dikali bilangan Avogadro, terus menentukan massa sama dengan mol dikali AR PMR, menentukan volume tuh ada 4 keadaan ya, kalau STP, RTP, gas ideal, sama yang ada 2 balon tuh pada keadaan yang sama ya. Satu lagi materi yang hari ini akan Bapak sampaikan. Bisa dipahami ya? Jadi Bapak habiskan materi yang hari ini untuk bab yang konsep mol. Nanti kita ulangannya di 1 jam pelajaran kimia di bulan suci Ramadan. Yang 2 jamnya kita nggak ulangan. Bapak lanjut ke materi berikutnya dulu ya. Oke, berarti sebelum nanti Bapak nggak apa sih ya jadwalnya, kimia itu ketemunya tanggal berapa sama tanggal berapa, karena kita main tanggal ya. Sebelum tanggal ulangan, Bapak minta LKS-nya dikumpulkan, ya, LKS-nya diselesaikan. Oke, untuk hari ini Bapak lanjutin dulu materi yang terakhir untuk nanti Bapak keluarin di ulangan ya. Oke, hari ini kita akan membahas satu materi lagi, judulnya adalah konsentrasi larutan ya. Pak, apa sih yang dimaksud dengan konsentrasi larutan itu? Jadi sebelumnya kita kan waktu belajar larutan elektrolit sama non elektrolit itu kita sudah membahas tentang apa itu larutan. Ya, larutan itu adalah dua zat yang ketika dicampur mereka saling menyatu ya. Contohnya misalkan kalau air sama gula itu disebutnya larutan. Tapi kalau misalnya kayak air sama minyak itu bukan larutan ya. Kenapa? Karena dia kamu sudah belajar di bab ikatan kimia, yang satu polar, yang satu non polar gitu ya. Itu namanya suspensi ya, yang tidak bisa mencampur. Nah, kalau larutan itu sesuatu yang bisa mencampur ya. Campurannya disebutnya homogen. Nah, kalau misalkan dan Bapak juga sudah jelasin ya, misalkan ketika kita melarutkan gula ke dalam air, ya misalkan ini gula, Bapak larutin ke dalam air nih. Larutan itu selalu punya dua komponen, ya. Komponen yang pertama adalah zat terlarut atau zat yang dilarutkan, ya. Yang kedua itu adalah pelarut atau yang melarutkan. Nah, saat kita melarutkan gula ke dalam air, berarti kan gula ini nih disebutnya sebagai zat terlarut ya. Gula ini disebutnya sebagai zat terlarut. Ini Bapak review singkat ya. Nah, air yang melarutkan itu disebutnya sebagai pelarut ya. Jadi kamu bisa ya membedakan yang mana yang zat terlarut, yang mana yang pelarut. Coba nih, misalkan Bapak ambil contoh lagi ya. Misalkan alkohol ya, alkohol
dilarutkan, ini misalkan ada kata-kata kayak gini ya nanti di soal ya, dalam ether. Siapa yang zat terlarut, siapa yang pelarutnya? Alkohol ini zat terlarut apa pelarut? Alkohol dilarutkan dalam ether. Alkohol itu terlarut atau pelarut? Terlarut. Pelarut ya, oke. Berarti ethernya merupakan pelarut. Paham ya? Misalkan aseton ya, aseton itu melarutkan benzena. Coba kalau kayak gini nih, asetonnya ini zat terlarut apa pelarut nih? Pelarut. Pelarut ya. Oke, benzenanya merupakan zat terlarut. Kamu sudah bisa ngebedain yang mana yang zat terlarut, yang mana yang pelarut ya. Oke, nah sekarang sebelum kita ke yang susah-susah ya, sebelum kita ke yang zat kimianya, Bapak mau ngambil contoh misalkan ketika kita bikin sirup, ya misalkan ketika nanti kan dikit lagi bulan suci Ramadan ya, pasti kan kita ketika buka puasa ini bikin sirup ya. Nah, anak-anakku sekalian, pada saat kita bikin sirup, taruhlah misalkan sirupnya ini yang warna ungu deh, sirup anggur misalkan ya, itu beda dong, pasti akan ada perbedaan ketika misalkan Bapak punya 2 gelas ya. Gelas pertama Bapak tambahin ke dalam air itu 1 sendok sirup. Yang gelas satunya lagi itu Bapak isi dengan 2 sendok sirup. Itu pasti akan terlihat dong perbedaannya dong. Perbedaannya dari segi apa? Satu, kita bisa melihat dari segi kepekatan warnanya. Benar nggak? Kalau misalnya yang 2 sendok itu pasti warnanya lebih pekat, ya enggak? Yang ini lebih pudar ya warnanya ya. Itu pertama yang bisa kita amati. Yang kedua, yang bisa kita amati adalah rasanya. Bener nggak? Rasanya pasti kalau yang 1 sendok sama yang 2 sendok itu beda dong manisnya dong. Pasti yang ini lebih manis kan? Kalau yang ini kurang manis ya. Kalau yang 1 sendok. Jadi, nah inilah yang dinamakan dengan konsentrasi larutan nih. Bisa dibilang konsentrasi larutan itu tuh sebenarnya kayak sifat yang dibawa dari larutan tersebut. Kayak gitu. Kebetulan sirup itu punya 2 sifat, warna sama rasa ya. Kalau misalkan sesuatu yang tidak berwarna Pak, contohnya gula. Oke, gula masih punya 1 sifat yang bisa kita amati, yaitu rasa. Bener kan ya, manis ya? Gula 1 sendok sama gula 2 sendok, mungkin kalau dari segi warna nggak ada bedanya, ya kan? Tapi kan dari segi rasanya kita bisa ngebedain dong. Gula yang kita larutin 1 sendok sama gula yang kita larutin 2 sendok. Oke, kalau konsentrasi garam yang dibawa sama garam itu sifatnya apa? Asin, ya enggak? Ketika kita nambahin 1 sendok garam ke dalam makanan, sama ketika kita nambahin 2 sendok, itu pasti berbeda juga. Jamu, sifat yang dibawa apa? Pahit, ya kan? Ketika jamunya banyak sama jamunya dikit, itu pasti beda dong kepahitannya dong. Nah, itulah konsentrasi. Konsentrasi itu dipengaruhi oleh sesuatu. Apa yang mempengaruhi? Nah, perhatikan ya definisinya ya. Konsentrasi larutan itu dipengaruhi atau adalah banyaknya zat. Jadi, yang menyebabkan rasa manisnya berbeda karena jumlah zat yang kita tambahkan juga berbeda. Ya enggak? 1 sendok sama 2 sendok. Semakin banyak yang kita tambahin, itu konsentrasinya akan semakin besar atau konsentrasinya semakin pekat. Paham ya sampai sini ya? Kalau yang kita tambahin semakin sedikit, ya berarti konsentrasinya makin berkurang, kalah sama air rasanya. Kayak gitu ya, rasanya jadi nggak begitu manis. Bisa dipahami ya, jadi kebayang ya apa itu definisi konsentrasi. Ini Bapak yang gampang dulu ya, contohnya sirup, gula, kayak gitu ya. Bapak belum ngomongin HCl, Bapak belum ngomongin NaOH gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya apa itu definisi konsentrasi ya. Konsentrasi itu sifat larutan yang dipengaruhi oleh ini nih, banyaknya zatnya nih. Kalau zatnya ditambahin banyak, konsentrasinya gede. Zatnya ditambahin sedikit, konsentrasinya kecil. Nah, pertanyaan Bapak adalah, kalau misalkan nih, Bapak minta kamu ke lab, misalkan ya laboratorium, di situ ada HCl, misalkan ya, di situ ada HCl. HCl itu bagi yang waktu itu pernah ke sekolah, Omar sama Sabita ya, Omar sama Sabita, waktu itu kan pernah ke sekolah, ngelihat HCl kan, kayak gimana bentukannya kan, dia tuh warnanya kayak air putih, ya enggak? Otomatis kita nggak bisa ngebedain yang mana HCl 1 sendok sama yang mana HCl yang Bapak tambahin 2 sendok. Kenapa? Karena HCl 1 sendok sama HCl 2 sendok itu warnanya sama, kayak air putih. Paham ya maksud Bapak ya? Dan bukan cuma HCl.
hampir semua bahan kimia itu warnanya sama kayak air putih. Makanya kalau nanti kamu udah kita tatap muka ya, udah praktikum, Bapak akan selalu ngasih label ya, yang mana yang air, yang mana yang HCl, yang mana yang NaOH, karena memang semuanya warnanya sama kayak air putih ya, bening gitu warnanya ya. Yang kedua, kita nggak bisa ngerasain dia, bener nggak? Kita nggak bisa ngerasain dia gitu ya. Ah coba saya mau tahu nih, yang mana yang 1 sendok, yang mana yang 2 sendok, saya mau ngerasain beda nggak sih rasanya yang mana 1 sendok, yang mana yang 2 sendok? Ya nggak bisa gitu ya. Yang ada sebelum kamu tahu yang mana yang 1 sendok, yang mana yang 2 sendok, kamu udah di rumah sakit duluan ya. Atau lebih parah lagi, udah kuburan duluan kamu kan. Karena zat kimia itu nggak bisa sembarangan kita coba kan. Nah Pak, terus Pak, kalau kasusnya kayak HCl, terus cara kita menentukan konsentrasinya gimana dong Pak? Dicobain nggak bisa, dilihat warnanya nggak bisa. Maka dari itu, konsentrasi larutan itu dinyatakan oleh banyak satuan. Yang pertama di sini ada yang namanya kemolaran atau molaritas, ya. Yang kedua ada yang namanya kemolalan atau molalitas. Ini dicadelin doang ya, molaritas nih molalitas. Yang ketiga ada yang namanya fraksi mol. Mungkin nanti kalau misalnya yang ikut OSA atau yang ikut Olimpiade, nanti ada lagi yang keempat itu namanya adalah normalitas ya. Kemudian yang kelima nanti ada yang namanya ppm ya, atau part per million gitu ya, bagian per juta. Tapi ini untuk yang ikut OSN aja ya. Kita di SMA hanya cukup tiga saja mempelajarinya. Kemolaran, kemolalan, sama fraksi mol. Ini pun yang kemolalan sama fraksi mol nanti akan Bapak bahasnya di kelas 12. Bapak nggak bahas di sini. Bisa sih sebenarnya Bapak bahas di sini, cuman penggunaannya nggak ada gitu ya. Sekarang kita hanya mengenal saja apa itu konsentrasi larutan. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, hari ini yang di kelas 10 Bapak hanya akan membahas tentang kemolaran saja. Pak, jadi kemolaran itu tadi merupakan konsentrasi larutan ya. Kalau dari definisi, dia menyatakan banyaknya zat terlarut di dalam 1 liter larutan. Ini kalau bahasa kimianya, banyaknya zat terlarut itu adalah mol, ya, molnya zat terlarut. 1 liter itu berarti volume. Jadi dengan kata lain, molaritas itu rumusnya, oh ya, mol itu kan simbolnya adalah M ya, per V. Jadi molaritas sama dengan N per V. Tapi jangan lupa, dia mintanya satuannya dalam liter. Jadi volumenya harus kita rubah nanti ke dalam liter. Rumusnya itu doang sih, M sama dengan N per V. Kamu cuma nambah 1 rumus doang ya, M sama dengan N per V. Ya, oke. Ini biar bisa, coba kita lihat contoh soalnya ya. Bapak mulai dari nomor 2 dulu, ya, yang gampangan. Berapa konsentrasi molar ya dari 3,65 gram HCl. Kalau kita udah ngomongin gram itu pasti massa ya. Diketahui massa HCl itu sama dengan 3,65 gram ya. Kemudian volumenya V-nya itu sama dengan 500 ml. Jangan lupa kalau ngomongin konsentrasi larutan dia mintanya dalam liter. Jadi dari mililiter kita rubah dulu ke liter. Coba nih materi SD-nya nih, dari mililiter ke liter naik berapa kali? Apa turun berapa kali? Dari mili ke liter. Dari milimeter ke meter naik berapa kali? Naik 3. Naik 3, oke. Kalau naik 3 berarti diapain? Dibagi apa dikali? Bagi. Dibagi berapa? 1000. 1000. 500 dibagi 1000. Ini coret, 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 coret. 5 dibagi 10. Ini nggak usah pakai kalkulator lah ya, kebangetan pakai kalkulator nih. Mundurin aja komanya 1 gitu ke belakang ya. Jadi 0,5 liter. Paham ya sampai sini ya? Oke, berarti kan ditanyakan konsentrasinya. Tadi rumusnya M sama dengan N per V. Ya. Oke, V-nya udah ada. V-nya udah ada 0,5 liter. Yang belum ada molnya. Tapi kita punya rumus massa, ya nggak? Coba nih, tanpa melihat mapping Bapak, rumusnya massa itu sama dengan apa? Kayaknya nih sering banget ya. Mol dikali MR. MR HCl ya, karena dia senyawa ya HCl ya. Oke, massanya sama dengan yang ini 3,65 gram.
Mol dikalikan dengan MR-nya HCl. HCl itu H-nya 1, ya kan? Ditambah Cl itu adalah 35,5. 1 ditambah 35 berarti 36 ya. Berarti di sini 3,65 sama dengan mol dikali 36,5. Berarti kalau pindah ruas, molnya sama dengan pindah ruas ya, 3,65 per 36,5. Ini beda doang nih, beda satu koma doang nih. Berarti yang atas kan 0,1 ya. Jadi mol sama dengan 0,1. Masukin deh ke sini deh, 0,1 per 0,5. Ini kan sama aja kayak 1/5 ya. Kalau komanya kita pindahin ya, atau 0,2. Kalau nggak bisa ngitung cepat nggak apa-apa, kan ada teknologi namanya kalkulator ya. Pakai kalkulatornya. Paham ya? Oke, Pak, kalau nomor 1 gimana? Sebenarnya sama aja ya. Nomor 1 itu cuma dibalik doang ya. Hitung jumlah mol dan massa urea yang terdapat dalam 200 ml urea 0,4 molar. Yang diketahui nomor 1 ya, diketahui tadi volumenya sama dengan 200 ml. Terus konsentrasinya udah diketahui 0,4 molar. M sama dengan 0,4 molar. Kayak gitu ya. Oke, jadi kan tinggal masukin rumus aja kan. M sama dengan N per V. M-nya 0,4. Oh iya, volumenya jangan lupa dirubah ke liter ya. Dari 200 ml ke liter dibagi berapa tadi? Dibagi berapa dari mili ke liter? 1000. 1000. Jadi berapa hasilnya? 0,2 ya. Berarti V-nya 0,2. Nah, molnya ditanya ya. Oke, berarti kalau misalnya kita kali silang kan N sama dengan 0,4 dikali 0,2. 4 dikali 2, 8. Molnya 2 kali ya, berarti 0,08 mol. Paham ya sampai sini ya? Oke, dia nggak cuma minta mol doang kan, dia minta massa juga. Ya udah, pakai rumus yang ini lagi nih. Massa sama dengan mol dikali AR atau MR ya. Massa sama dengan mol dikali MR-nya urea tadi kan ya. Molnya sama dengan 0,08. MR-nya udah ada nih di sini 60. Jadi kamu nggak usah nyari satu-satu lagi ya, udah langsung diketahuin MR-nya 60. Berarti 0,08 dikali 60. Berapa nih? 8 kali 6, 48. Ya enggak? 480, 4,8 ya. 4,8. Jadi massanya sama dengan 4,8 gram. Kayak gitu. Benar nggak? Coba deh hitung deh pakai kalkulator deh. 0,08 dikali 60. 1, 2, 0, ya benar 4,8 ya. 4,8 gram ya. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Bapak hari ini hanya menambah satu rumus saja. Jadi kalau Bapak rangkum materi satu bab ini ya, ini Bapak akan rangkum dalam sebuah peta konsep seperti ini ya. Kamu sebenarnya nggak perlu, kamu sebenarnya cukup kalau misalnya ulangan kan boleh rembuk ya. Sebenarnya cukup ngelihat peta konsep ini aja nih udah mewakili semuanya. Jadi mol itu ya, mol itu dia multifungsi. Pertama, kita sudah belajar mol itu bisa mencari jumlah molekul dengan rumus mol dikali bilangan Avogadro, ya. Kemudian yang kedua, kita bisa mencari massa. Massa sama dengan mol dikali AR atau MR, tergantung dia unsur apa senyawa. Kemudian yang paling banyak ini mencari volume, karena dia ada 4 keadaan. Biasanya kalau SPP itu ada tulisannya SPP, tinggal dikali 22,4. Kalau RTP tinggal dikali 24. Kalau nggak ada keterangan STP sama RTP-nya, adanya keterangan suhu sama tekanan, berarti sudah pasti dia itu adalah gas ideal. Maka kamu pakai PVNRT. Lalu kalau ada 2 gas, ya, ada 2 gas nih ditanya volumenya, itu pasti dia pakai perbandingan gas A dibanding volume gas A per volume gas B sama dengan mol gas A per mol gas B. Terakhir konsentrasi, ya, M sama dengan N per V. Nah, anak-anak sekalian, perlu Bapak ingetin sama kamu, rumus di kimia itu berbeda sama rumus di fisika. Maksudnya gimana Pak? Kalau rumus di fisika, kamu ganti bab pasti ganti rumus kan? Contohnya misalkan sekarang saya lagi bab usaha sama energi Pak. Nanti habis ini belajar bab impuls sama momentum. Itu pasti berbeda rumusnya. Tapi rumus di kimia
Nanti sepanjang 3 tahun kamu belajar kimia, ini lagi rumusnya yang kepake sampai kelas 12. Paham ya? Jadi Bapak minta tolong sekali-sekalinya nih kamu menghafal di kimia ini aja, bab ini saja. Hafalin rumusnya. Kebetulan sekarang kamu ulangannya boleh open book kan di rumah kan. Tapi nanti kalau misalnya kamu udah masuk kelas 11, misalkan bulan Juli udah boleh dibuka di sekolah nih. Kan masuk nih, itu materi kelas 11 semuanya full hitung-hitungan kimia. Dan rumusnya ini lagi yang kepake. Ya rumus molaritas, rumus massa gitu ya, rumus mencari jumlah molekul, STP, RTP ini aja. Jadi Bapak minta tolong ini tolong dihafalkan selain selagi kamu nanti masuk ya, udah masuk tatap muka, karena ini bakalan pakai rumusnya sampai kelas 12 ya, stokiometri ini aja rumusnya. Jadi kita nggak ganti-ganti rumus. Bisa dipahami ya sampai sini ya untuk ilmu kimia, pelajaran kimia sampai 3 tahun ke depan. Kayak gitu. Ya sudah, hari ini Bapak hanya menambahkan satu materi saja, konsentrasi larutan. Kalau gitu bab kita selesai, bab konsep mol. Jangan lupa nanti pada saat bulan suci Ramadan yang 1 jam Bapak pakai buat ulangan. Syaratnya kumpulin LKS-nya. Ya, sekarang biar ngerti materi yang konsentrasi larutan, kita sama-sama kerjain latihan soalnya ya. 10 MIPA 1 ya. Sebentar ya. LKS stokiometri. Ini Bapak screenshot ya. Nah, yang ini ya yang terakhir ya, yang konsentrasi larutan. Nih, jadi gedean buat nyari. Sudah ya, ini Bapak tampilkan. Silakan semuanya kalau ada yang belum paham tanya ke Bapak. Lalu kita kerjakan bareng-bareng materi tentang kemolaran atau molaritas ini ya. Rumusnya kan sebenarnya cuma tadi tuh N sama dengan N per V. Ya, yang A molnya udah ada 0,5 mol. V-nya udah ada 2 liter. Udah liter lagi satuannya kan, tinggal dibagi doang tuh ya. Yang B paling kamu ngerubah ini ya, 400 ml jadi liter dulu. Yang C volumenya udah ada tapi ini masih massa. Cari dulu molnya ya, massa sama dengan mol dikali MR-nya si CONH2 2 kali. Oh ya, cara nyari MR nih ya, Bapak ajarin ya. MR CONH2 2 kali. Ingat ya, kalau ada angka seperti ini di luar kurung, ini artinya dikaliin ke dalam ya. Jadi C-nya 1, O-nya 1, N-nya 2, H-nya 4. Artinya seperti itu ya. Jadi nanti tinggal kamu cari deh. AR-nya C berapa, O berapa, N AR-nya dikali 2, H AR-nya dikali 4. Bisa dipahami ya. Nomor 2, oh ini kebalikannya ya. Molaritasnya udah ada ya. Masukin ke sini. V-nya udah ada, rubah dulu ke liter. Ntar kamu dapat molnya berapa. Kalau udah dapat molnya berapa, cari deh massanya. Massa sama dengan mol dikali MR ya, H2. Asam sulfat itu adalah H2SO4 ya, ini nggak ada ininya ya, nggak ada senyawanya ya. Oke, gampang ya, bisa dicari ya. Ya, silakan kerjakan nomor 1 sama nomor 2. Nah, sambil ngerjain Bapak sambil screenshot materi yang tadi ya. Bapak mau bagiin ke grup kelas.